Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Lilis dengan NIM 22208034041. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan metode MVC dalam pembuatan suatu website. Ya, MVC itu merupakan struktur atau kerangka dalam membuat suatu website hingga selesai. Kemudian MVC itu merupakan panjangan dari models, views, controllers. Jadi models itu mewakili data atau logika bisnis dari aplikasi. Jadi model ini mengelola langsung data dan aturan dari aplikasi. Kan ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Jadi model ini bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan basis data atau database dan memproses data sebelum kemudian diteruskan ke controllers atau view. Nah, kemudian ada yang namanya views. Jadi views ini bertanggung jawab menampilkan data yang disediakan oleh model secara user friendly, atau bisa disebut dengan views itu menampilkan website itu sendiri. View ini menerima data ya dari controllers dan merender atau menampilkan data tersebut kepada pengguna. Pada aplikasi bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu PHP, view ini sering ditulis dalam bentuk template HTML ya, dengan kode PHP yang tersemat. Kemudian setelah model ya, setelah kita memproses data dan juga menampilkan, ada yang namanya controllers. Jadi controllers ini itu berfungsi sebagai perantara antara model dan juga views. Controller ini menangani input dari pengguna, memprosesnya. Misal ya, ketika jadi di sini itu ada yang namanya akun admin sama akun user. Jadi ketika kita inputkan akun user ya, kita login dulu, input akun user. Maka akan ada 5 pilihan. Nah, berbeda kalau misalkan kita inputkan akun si user. Ya, kita inputkan akun user, maka hanya ada 3 pilihan untuk user. Nah, ini yang disebut dengan korelasi antara model dan juga views. Jadi controllers ini penghubung antara model dan juga views. Oke. Nah, jadi singkatnya adalah bahwa model itu yang memproses data, views itu menampilkan dari data tersebut, dan controllers itu adalah penghubung atau pengantara antara model dan juga views. Jadi ketika kita menginputkan data, maka model akan memproses dan si views akan menampilkan seperti itu. Di sini telah ada codingan ya, config. Jadi config ini itu berisi tentang pengaturan dan parameter yang diperlukan untuk mengatur lingkungan aplikasi ya, seperti detail koneksi database, pengaturan aplikasi, konfigurasi lainnya terhadap website kita ya. Seperti itu. Jadi di config itu, nah ini seperti mendefinisikan dari base URL kita atau menghubungkan localhost ya, kita kan gunakan localhost ya dengan exam seperti itu. Controllers itu yang menghubungkan antara model dan juga views. Seperti ini ada bioskop ya, ini yang menghubungkan semua. Oke, ini yang menghubungkan. Oke. Nah, di sini ya, di menu setelah kita login ya, saya menu login ke admin saja ya. Jadi kita login ke admin.
Oke, kita login ke admin ya. Nah, misalnya kita pilih film ya. Di sini ada yang namanya tombol edit, hapus, dan detail atau tambah data. Jadi ada 4 tombol ya. Ada tempat perintah ya. Tambah, edit, detail, hapus ya. Nah, untuk mengetahui di mana letak codingan ya, di edit, detail, hapus, dan juga tambah ini, kita bisa lihat di ini bagian apa? Ini bagian daftar film. Berarti kita bagian ke film. Kita coba lari ke views, terus film. Nah, next, terus kita pilih ke, nah di sini tambah film. Jadi untuk membuat sebuah tambah itu ada, kita membutuhkan yang namanya button plus button ya. Maka kita untuk bagian tambah itu, untuk codingannya ada di sini, di tambah data. Nah, kalau untuk di ada apa lagi tuh ya, ini untuk tombol cari ya. Ketika kita mau cari, kita bisa tombol cari juga. Kalau kita mau ke tombol tambah ya, kita bisa, nah ini tombol hapus, ini untuk tombol hapus atau button hapus. Di sini juga ada untuk tombol detail ya. Di sini tambah data, ini untuk tampilannya ya seperti itu. Ini untuk tombol simpan, button simpan ya, tulisan ini button simpan. Ini untuk edit, nah ini untuk edit, ini button edit ya, ini untuk edit. Nah seperti itu. Ini kalau misalkan kondisinya di daftar film. Kalau misal kita mau view bioskop, itu ada button edit sama hapus ya, sama kita pilih ke view ya, pilih ke apa tadi ya, saya bioskop. Nah kita pilih ke bioskop, index. Nah di sini ada yang namanya cari ya, button cari, ada yang namanya tambah data, ada yang sebentar, ada yang hapus data ya. Oke. Terus ada lagi nih, misal kita jadwal. Oke. Jadwalnya bisa kita lihat di sini nih. Oke, nah terus ada yang namanya event. Nah, event juga kita lihat di sini nih. Ini event ini. Ini event sorry. Ya, ini event, ini event. Ini jadwal sepertinya ya. Oke. Pesan tiket ya, dan sebagainya ya. Oh, ini jadwal guys, sorry. Ini jadwal, ini event. Oke. Seperti itu. Kita logat ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah MVC ini mempermudah kita dalam membuat struktur dari website itu. Jadi kita butuh yang namanya model, kita butuh yang namanya views, dan kita butuh penghubung antara model sama views. Jadi ketika kita memproses data, maka kita juga membuat yang namanya untuk menempelkan data. Maka kita butuh juga yang namanya penghubung, yaitu controllers. Ya, jadi penghubung antara model sama views itu controllers. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan pembuatan sebuah website itu general ya, seperti biasa. Cuma yang membedakan atau MVC ini tuh mempermudah dalam pekerjaan kita dalam membuat satu website. Seperti ini config ini sebuah pengaturan ya, sebuah ya seperti umum lah. Terus untuk kita mendefinisikan apa yang dibutuhkan seperti itu. Terus controllers ini ya untuk penghubung ya. Seperti ini ada penghubung ya, base URL, nah juga masukkan masukan ya data seperti itu. Nah kalau kita ke controllers itu penghubung ya. Kalau kita ke models itu berarti kita akan yang namanya berkaitan dengan data. Nah ini disebut data nih, ID data, name data semua ya. Data ini itu akan proses melalui di model sini. Nah views ini menampilkan. Nah makanya ketika kita mau mencari tombol tambah, edit, hapus, segala macam itu,
kita bisa lihat di bagian baik. Saya rasa itu dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dan kurang saya maaf kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.